Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang alat pemanenan kelapa sawit dan juga alat perawatan kelapa sawit. Di mana video ini kami dapatkan dari kelompok 11. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sat Oktavia Rizka Sundri, NIM akhir 1013, Romi Manulang, NIM akhir 1014, dan Fani Arya Kusuma, dengan NIM akhir 1015. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan tentang alat pemanenan kelapa sawit terlebih dahulu. Di mana alat ini kami mengambil alat yang berjenis TNK TS6. Di dalam video ini dijelaskan bahwa alat ini memiliki 3 mata pisau yang digunakan untuk memotong dan juga memanen kelapa sawit. Berikut adalah spesifikasi dari mesin TNK ini, di mana TNK ini menggunakan mesin TNK HP33 dengan tipe mesin itu 2 tak dengan 1 silinder, ditambah juga dengan air cooler, di mana air cooler ini untuk sirkulasi udara. Untuk spesifikasinya lebih jelas, untuk bahasa Indonesianya dapat dilihat memiliki tenaga 30 cc, 33 cc dengan tenaga kilowatt per RPM itu 0,9 per 8.000 RPM. Di mana kapasitas tangki minyak itu mencapai 0,9 liter dengan sistem pengapian CDI dan juga sistem starter untuk menghidupkan mesinnya itu yaitu sistem engkol ringan. Rasio campuran antara bensin dan oli itu 30:1. Jadi mesin ini menggunakan bahan bakar bensin ditambah dengan oli. Kemudian beralih untuk mesinnya sendiri itu ini Tanika. Ini adalah pisau untuk memotong dahan dan juga pisau untuk mengambil kelapa sawit yang akan dipanen. Ini adalah bentuknya. Nah, di sini dapat dilihat ada 3 jenis mata pisau. Di sini ada pisau piring yang berfungsi untuk memanen kelapa sawit. Di sini ada pisau gergaji untuk memotong dahan yang keras. Di sini juga ada pisau seperti celurit yang digunakan untuk memotong dahan yang sudah tua. Ya, bisa dilihat di sini mesinnya sendiri itu seperti mesin cinsau atau juga mesin pemotong rumput. Namun tenaga yang diberikan itu sedikit berbeda, di mana tenaga yang diberikan ini sebesar 33 cc ya. Di sini juga diperlukan baut busi dan juga kunci L. Untuk pemasangan mata pisau, di mana mata pisau ini akan disambungkan ke tiang yang ini, yang panjang ini, dan di sini tempat pemasangan mata pisaunya di ujung ini. Di mana sistem hidroliknya ini akan bergerak maju mundur untuk memotong dan juga mengambil kelapa sawit yang berada di pohon yang tinggi. Ini juga bisa dipanjang dan pendekkan dengan tujuan untuk menyesuaikan ketinggian pohon kelapa sawit. Ini adalah proses pemasangan tangkai gagang pemotong kepada mesin. Mana mesinnya ini akan hidup setelah menggunakan sistem engkol ringan. Dan juga digunakan sistem ini ya, alat gendong gitu. Jadi untuk membawa alatnya ini sudah tidak sulit,
karena bisa digendong sama seperti alat pemotong rumput yang lainnya. Ini adalah sistem gasnya. Jadi kalau ini ditekan, nanti tenaganya akan lebih kencang sama seperti mesin pemotong rumput. Nah, ini dapat dilihat sistem hidroliknya maju mundur untuk melakukan pemotongan. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikut merupakan alat panika yang akan diterapkan di lapang. Nah, bagaimana cara menggunakannya, yaitu dengan menggunakan pisau gergaji. Nah, ini untuk memotong dahan-dahan di kelapa sawit sendiri. Nah, berikut merupakan cara pemotongan dahan yang sudah tua. Nah, di sini menggunakan pisau berbentuk gergaji sehingga dapat memudahkan untuk mematahkan dahan-dahan yang tua tersebut. Alat ini sangat praktis sehingga dapat memudahkan pekerja untuk dapat mempercepat kerja dari proses pemanenan sendiri atau perawatan dari pohon kelapa sawit itu sendiri. Nah, ini saya akan menjelaskan yang pertama ada Super Napier JF1000. Di sini alat ini alat pemeliharaan yang berupa pemotongan gulma untuk lahan kelapa sawit. Nah, di sini alat ini memiliki fungsi memotong gulma yang memiliki ukuran yang lebih tinggi, di mana cara kerja dari alat ini yaitu gulma dimasukkan ke alat tersebut, kemudian dicacah, dipotong, kemudian dicacah terlebih dahulu dengan alat, terus disalurkan melalui ada corong dan ditampung ke dalam bak di dalam traktor tersebut, di belakang traktor tersebut. Nah, gulma itu langsung dicacah menjadi ukuran yang kecil-kecil, nah seperti pada video ini. Nah, seperti itu. Nah, alat ini juga cocok digunakan dalam pembukaan lahan yang akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Kemudian ada juga Plantiodora traktor 60 HP, di mana juga menggunakan mesin penggerak traktor. Alat ini memiliki fungsi untuk memotong gulma, namun dalam gulma yang memiliki tinggi yang cukup sedang, jadi begitu. Nah, prinsip kerjanya yaitu di sini ada alat pemotong yang berbentuk lingkaran, di mana pisau atau ujung runcingnya itu berada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Nah, sehingga dalam pemotongan gulma tersebut, meskipun pohonnya terkena dengan lingkaran tersebut, pohon tidak akan terluka atau tergores, jadi begitu. Jangkauan dari alat pemotong gulma ini dalam pemeliharaan komoditas kelapa sawit memiliki jangkauan yang cukup luas, jadi begitu. Nah, alat ini juga dioperasikan oleh satu orang seperti mengendarai mobil. Nah, di sini alat ini juga memiliki bentuk traktor dengan jenis traktor roda 4, jadi begitu. Nah, selanjutnya itu ada traktor pembersihan gulma juga, yaitu traktor cleaner. Nah, alat ini memiliki prinsip kerja seperti mobil, di mana mengoperasikannya cukup satu orang saja untuk menaiki traktor. Nah, pisau pemotong yang ada di dalam traktor yang digunakan traktor ini itu berada di bawah traktor langsung. Jadi tidak seperti traktor yang memiliki pisau bundar tadi. Nah, traktor ini cukup cepat digunakan untuk membersihkan gulma di lahan. Jadi begitu. Nah, sekian. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau salah kata, mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.